Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 527-528. Tidak dalam satu dimensi. Episode 527. Siapa dia? Pria tampan ini belum pernah melihatnya. Dari departemen mana dia berasal? Bukankah dia anak yang sama yang mengalahkan lieutenant terakhir kali di Hausan? Ya, aku juga mengenalnya. Orang-orang dari sekolah teknik Heiks yang dipukuli olehnya. Sekelompok siswa berbicara. Hei, berhentilah untukku, tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Teriak beberapa anggota klub Sanda dengan pinggang besar. Landon Sen tidak repot-repot menoleh, dan langsung mengguncang sekelompok orang, berjalan menuju sisi Cleo Liu, dengan senyum di mulutnya. Landon Sen. Cleo Liu sedikit bersemangat, tetapi ada sedikit permintaan maaf di wajahnya yang cantik. Karena dia telah menjelaskan situasinya kepada Landon Sen di telepon, dan menyusahkan Landon Sen untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Siapa kamu? Ma Guanfeng menoleh untuk melihat Landon Sen. Landon Sen mengabaikan Ma Guanfeng, melangkah maju, meraih lengan Cleo Liu, dan mengambil keuntungan dari tren, menarik Cleo Liu yang agak lamban lebih dekat ke lengannya. Wow! Kerumunan gempar, dan mereka berani memeluk bunga sekolah di depan umum. Tampaknya ini adalah pacar gadis sekolah. Mata Ma Guanfeng dan Zubah hampir jatuh. Siapa kamu? Lepaskan Cleo Liu bersamaku. Ma Guanfeng melompat ke guntur, dia bahkan tidak mencapai tangan Cleo Liu, orang ini benar-benar memeluk Dewi di dalam hatinya. Zubah di samping agak bingung, Cleo Liu tampaknya tidak melawan, tetapi bersandar di lengan pria ini. Mengapa saya harus melepaskan? Ini pacar saya, kata Landon Sen sambil tersenyum. Suara itu keras, dan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Ma Guanfeng dan Zubah sedikit bingung. Cleo Liu memiliki keinginan untuk membuat pertunjukan palsu. Dia masih menekan kegembiraan di hatinya, dari pelukan Landon Sen, dan berkata dengan ringan kepada Ma Guanfeng, ya, ini pacarku. Sekarang kamu sudah melihatnya juga. Tolong jangan mengganggu saya. Wajah Ma Guanfeng menjadi suram. Jarang ada gadis yang bisa membuat dirinya terpesona, tetapi dia sebenarnya adalah pacar orang lain. Ma Guanfeng sangat kesal. Sial, aku akan mengoreknya juga. Ma Guanfeng mengambil keputusan diam-diam. Melirik Landon Sen, Ma Guanfeng tidak tahu bagaimana orang ini terlihat seperti dia tidak menggantung sutra. Dia merasa bahwa dia tidak bisa menyoroti keunggulannya dibandingkan dengan Landon Sen. Namun, tidak ada ujung ke ujung, Ma Guanfeng masih relatif percaya diri pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa keluarga Landon Sen jelas tidak sebagus miliknya. Mengapa kamu teman sekelas Cleo Liu? Ma Guanfeng menatap Landon Sen dengan jijik. Apa untungnya bagimu? Tinggalkan aku sesegera mungkin, jangan melecehkan Cleo Liu, kalau tidak, kamu akan menanggung risiko sendiri. Beraninya kau mengancamku, kata Ma Guanfeng dengan dingin. Landon Sen mengangkat bahu, apakah ada sesuatu yang saya tidak berani? Ma Guanfeng sangat marah, ini adalah pertama kalinya seseorang berani menantangnya. Teman sekelas Cleo Liu, pacar Anda memiliki kualitas seperti ini. Ini konyol, dalam hal latar belakang keluarga dan karakter, bagaimana saya lebih buruk dari orang ini? Ma Guanfeng menoleh ke Cleo Liu dan bertanya. Cleo Liu mencibir, itu karena aku membencimu dan menyukainya, bukan? Kamu. Ma Guanfeng dipukul dengan keras. Oke, jangan tawar-menawar di sini, ayo pergi. Seru Landon Sen. Kamu sangat tergantung. Ma Guanfeng memelototi Landon Sen. Masih terjerat di sini, waspadalah terhadap aku memukulmu. Kata Landon Sen tidak senang. Kamu ingin mengalahkanku. Ma Guanfeng sangat marah, dan tidak ada yang berani mengatakan ini padanya. Ma Guanfeng berkata dengan nada menghina, apakah Anda tahu siapa saya? Saya putra wakil ketua Kongres Rakyat Nasional. Apakah Anda berani mengalahkan saya? Apa yang tidak berani? Senyum muncul di sudut mulut Landon Sen. Banyak pejabat generasi kedua yang kaya ini adalah semacam kebajikan. Semacam memukul saya. Ayo.
Ma Guanfeng memandang Landen Sen dengan mata provokatif. Suara itu jatuh. Ledakan. Dengan suara teredam, Landen Sen membanting pukulan dan memukul pipi kanan Ma Guanfeng. Apa? Teriakan hantu yang menangis dan serigala melolong mengikuti. Ma Guanfeng terbang 3 meter jauhnya dan jatuh dengan berat di tanah. Dua taring tersingkir, dan mulutnya penuh darah. Ma Guanfeng merasa bahwa kepalan tangan Landen Sen sekeras palu, dan dia hampir mengejutkannya. Semua orang mengambil napas dalam-dalam, dan banyak orang masih tahu siapa Ma Guanfeng. Landen Sen berani memukulnya dengan terang-terangan. Keberaniannya terlalu besar, dan pukulannya terlalu berat. Ma Guanfeng tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Beberapa anggota klub Sanda bergegas maju dan membantu Ma Guanfeng naik. Cleo Liu merasa sangat tenang di hatinya, dia tahu bahwa Landen Sen suka menggunakan kekerasan, tetapi dia tidak menghentikannya, dan tidak perlu untuk menghentikannya. Apa yang dilakukan Landen Sen adalah pikirannya yang sebenarnya. Cleo Liu hanya tahu bahwa setiap kali dia diganggu, Landen Sen yang membela dia. Memikirkan hal ini, Cleo Liu sangat tersentuh. Tidak ada yang bisa menggantikan Landen Sen. Suba tertegun, dan tidak bisa tidak menunjukkan dengan marah pada Landen Sen, kamu benar-benar berani memukul Bruder Xiao Ma. Landen Sen hehe berkata, tidakkah kamu juga mendengar dengan jelas, gadis konyol inilah yang membuatku memukulinya. Yang salah, aku hanya bisa menyalahkannya karena masalah otaknya, tapi aku tidak bisa menyalahkanku karena menggertaknya. Suba ingin pergi tetapi agak takut untuk pergi. Dia secara naluriah merasa bahwa Landen Sen tidak biasa, terutama Cleo Liu di sebelahnya, menatapnya dengan mata dingin, berpikir untuk menendangnya setengah mati malam itu, Suba masih ada ketakutan yang tersisa. Suba berpikir sebentar, dan pergi untuk membantu Ma Guanfeng. Ma Guanfeng pingsan untuk waktu yang lama, dihancurkan dari sebuah tas besar, dan akhirnya mendapatkan kembali kewarasannya, dan meraung, sial, jangan berikan padaku, pukul sampai mati. Ambil sundal itu Cleo Liu dariku. Sekelompok anggota klub Sanda bergegas, tetapi Zuba tidak naik karena dia tahu Cleo Liu hebat. Juba, kenapa kamu tidak pergi? Teriak Ma Guanfeng sambil memegangi kepalanya. Aku terluka sebelumnya, dan pertarungan itu tidak berhasil. Zuba ragu-ragu, menonton pertarungan. Beberapa anggota klub Sanda yang bergegas maju, untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada Ma Guanfeng dan Zuba, orang yang bergegas meminta cepat, mengangkat tinju mereka dan membanting mereka di Landen Sen. Namun, kekuatan mereka dan Landen Sen tidak dalam dimensi yang sama. Landen Sen berdiri di sana, menendang dengan kakinya satu demi satu. Apa? Ada beberapa teriakan, dan sekelompok anak laki-laki yang bergegas ditendang oleh Landen Sen dengan gerakan parabola, terbang 5 atau 6 meter secara berlebihan, dan beberapa bahkan ditendang ke puncak pohon. Dalam beberapa detik dari seluruh proses, Landen Sen dengan mudah menjatuhkan semua orang. Semua orang yang hadir tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin, terutama Ma Guanfeng dan Zuba, yang wajahnya jelek. Tanpa diduga, orang ini bertarung sangat sengit. Hati Zuba sudah bergetar, dan dia bersyukur dia tidak bergegas, kalau tidak masalah pergi ke rumah sakit untuk berbaring selama beberapa hari, mungkin butuh 1 bulan untuk berbaring. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Episode 528. Landen Sen mencibir lagi dan lagi, berjalan perlahan, dan sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Melihat Landen Sen mendekati langkah demi langkah, Ma Guanfeng dan Zuba menjadi pucat, dan kaki Zuba bergetar. Apa yang harus dilakukan? Bisik Ma Guanfeng, berkeringat di dahinya. Dia belum pernah menerima ancaman seperti itu sebelumnya, dan dia tidak bisa menahan kepanikan. Sekarang, Ma Guanfeng harus mengakui bahwa dia telah menabrak plat besi, yang masih memiliki duri baja. Bruder Xiao Ma, jika Anda tinggal di Bukit Hijau tanpa khawatir tentang kayu bakar, mari minta maaf padanya. Suba berkata dengan gemetar. Jika tidak seperti permintaan maaf Landen Sen, ia bisa memiliki firasat bahwa ia akan ditendang lagi. Terbang. Apakah ibumu? Aku akan takut padanya. Ma Guanfeng segera menjadi marah, dan tidak pernah mengalami kemarahan seperti itu. Subaksin berkata, Anda tidak takut dia pergi sendiri, saya tidak ingin pergi ke rumah sakit lagi.
Aku tidak bersalah, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Kakak punya sesuatu untuk dikatakan. Suba segera mencondongkan tubuh ke depan, melengkung ke atas dan memilih untuk menyerah. Siapa kamu? Landon Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus ketika dia menatap pria dengan kepala terbalut perban. Namaku Suba, dan aku milik Departemen Pendidikan Jasmani. Itu. Kepala klub sekolah Sanda. Suba berbicara dengan tidak nyaman. Setelah berbicara, dia mengeluarkan sebungkus soft china dari sakunya dan menyerahkannya kepada Landon Sen. Landon Sen tidak mengambilnya. Juba, kamu benar-benar berani mengkhianatiku. Kamu memiliki jenis. Ma Guanfeng meraung. Juba terkejut, wajahnya sangat jelek sehingga dia tidak berani memprovokasi dia di kedua sisi. Melihat keterampilan Landon Sen, Suba merasa bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menang sama sekali, berjuang di dalam hatinya, dan memutuskan untuk menyenangkan Landon Sen. Jika tidak, dia tidak dapat memutuskan bahwa lengannya akan patah. Apa gunanya meminta maaf padaku? Cepat dan minta maaf pada pacarku. Landon Sen bersenandung. Ya. Suba mengangguk segera, baru saja akan meminta maaf. Alis Cleo Liu mengerutkan kening, dia penuh dengan rasa jijik pada Suba, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Orang ini telah mengganggu saya sebelumnya, dan itu benar-benar menjengkelkan. Yah, kamu tidak perlu minta maaf, Landon Sen mencibir. Hah? Suba terkejut. Landon Sen mengangkat tendangan dan menendang Suba tiba-tiba. Apa? Landon Sen memukul wajah Juba dengan tendangan, dan taring Suba menjatuhkan beberapa, muntah darah di mulutnya. Suba terbang 6 atau 7 meter jauhnya, dan menanam satu ujung di pohon besar. Dengan bang, Suba tidak sadarkan diri. Dengan suara keras seperti itu, kepala saya harus dihancurkan. Diperkirakan saya harus pergi ke rumah sakit untuk berbaring selama 2 bulan. Ma Guanfeng sangat takut sehingga dia menyaksikan Landon Sen langkah demi langkah, dan berkata dengan ngeri, kamu tidak bisa mengalahkan saya, ayah saya adalah wakil ketua Kongres Rakyat Nasional, dan kakek saya adalah gurunya. Jika Anda berani mengalahkan saya, Anda sudah selesai. Landon Sen melangkah maju, dan Cleo Liu di sampingnya mengambil pakaiannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, Landon Sen, lupakan saja, jangan membuat kekacauan besar. Saudari Cleo Liu, hatimu terlalu baik, kamu harus menggunakan kekerasan untuk menangani sampah semacam ini. Jangan khawatir, jika mereka berani menggertakmu, aku akan membantumu mendapatkan semuanya. Bisik Landon Sen. Melihat ekspresi serius Landon Sen, Cleo Liu entah kenapa tersentuh hatinya. Dia berkata dengan sedikit malu, jangan melangkah terlalu jauh. Jangan khawatir, aku punya akal sehat. Landon Sen mengangguk dan berjalan menuju Ma Guanfeng. Ma Guanfeng ketakutan dan gemetaran di seluruh, jika dia bertemu dengan bajingan biasa, Ma Guanfeng belum begitu takut. Kuncinya adalah bahwa Landon Sen memancarkan rasa paksaan yang sangat besar, yang membuat Ma Guanfeng merasa takut. Tepat ketika Ma Guanfeng ingin meminta belas kasihan, sirene polisi tiba-tiba terdengar, dan mobil polisi melaju ke asrama. Baru saja ketika Landon Sen mengajar para anggota klub Sanda itu, tidak ada seorang pun di antara kerumunan yang memanggil polisi, hanya karena kantor polisi tidak jauh dari sekolah. Tak lama kemudian, mobil polisi melaju ke tempat kejadian. Ada keributan di tempat kejadian. 4 atau 5 polisi keluar dari mobil dan bergegas ke tempat kejadian saat mengevakuasi orang. Melihat seorang lelaki berbaring di tanah sambil meratap, polisi terkemuka itu segera berkata, jangan bergerak. Orang ini adalah pemimpin skuadron dari kantor polisi terdekat, bernama Qianzi, yang bertanggung jawab atas keamanan publik di daerah sekitarnya. Universitas ini kebetulan berada dalam yurisdiksinya. Qianzi, Kapten Qian, datang dan selamatkan aku. Teriak Ma Guanfeng seolah-olah dia melihat penyelamat. Qianzi terkejut, dia tahu latar belakang Ma Guanfeng. Hanya beberapa hari yang lalu, Ma Guanfeng mendapat masalah di sekolah asing. Dia bertemu Qianzi dan tahu bahwa Ma Guanfeng memberitahu Qianzi bahwa dia adalah putra ketua Ma. Qianzi mengangguk dan membungkuk untuk membantu Ma Guanfeng menyelesaikan masalah itu. Saya tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani mengalahkan Ma Guanfeng hari ini. Qianzi merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik.
Jika Ma Guanfeng baik, mungkin dia bisa makmur di masa depan. Pelajar Ma, apakah kamu baik-baik saja? Qianzi bergegas untuk membantu Ma Guanfeng, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Kapten Qian, ambil anak ini untukku. Teriak Ma Guanfeng, menunjuk Landen Sen, hatinya berubah dari ketakutan menjadi kegembiraan, berpikir bahwa anakmu akan bertahan lagi, dan aku akan melihat apakah aku akan bermain denganmu. Raih murid ini. Qianzi menatap Landen Sen dan segera memanggil polisi di sekitarnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Cleo Liu akan berdiri dan berkata. Ketika polisi melakukan sesuatu, siswa yang tidak relevan didorong pergi. Qianzi berkata dengan sungguh-sungguh. Landen Sen meraih Cleo Liu dan berkata sambil tersenyum, lupakan saja, mereka punya sarang ular dan tikus, apalagi yang mereka jadikan teori. Itu bukan hal yang baik. Apakah kamu berani memarahiku? Wajah Qianzi tiba-tiba menjadi suram, bercanda. Dia telah menjadi polisi selama bertahun-tahun dan tidak pernah melihat siswa yang begitu merajalela. Cukup tegur, apa yang kamu inginkan? Landen Sen menunjukkan ekspresi mengejek di sudut mulutnya. Nak, apakah kamu ingin melawan polisi? Qianzi melangkah maju, menunjukkan ekspresi cemberut. Ada keributan di antara kerumunan, dan semakin banyak siswa yang menonton. Melihat Landen Sen, satu demi satu terkejut, berpikir bahwa orang ini terlalu berani. Qianzi, jangan bicara omong kosong, segera bawa anak ini ke kantor polisi, lalu ajarkan dia pelajaran yang bagus. Ma Guanfeng menunjukkan tampang mengerikan. Pelajar Ma, jangan khawatir, serahkan masalahnya padaku. Qianzi menepuk dadanya, lalu berteriak, apa yang masih kau lakukan dengan Linglung? Bawa dia pergi. Beberapa petugas polisi berjalan dengan segera. Polisi yang berjalan di depan memegang sepasang borgol, dan akan bergerak maju untuk memborgol Landen Sen. Landen Sen. Cleo Liu memegang tangan Landen Sen, gelisah di dalam hatinya. Dengan kemampuan Landen Sen, meskipun Cleo Liu tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Landen Sen, insiden ini disebabkan olehnya dan Landen Sen terperangkap di dalamnya. Cleo Liu sangat menyesal. Tidak apa-apa. Landen Sen menghibur Cleo Liu. Setelah itu, Landen Sen memasukkan tangan kanannya ke sakunya dan mengeluarkan sebuah buku merah kecil. Buka matamu untuk melihat dengan jelas. Landen Sen mencibir, dan melemparkan buku catatan merah kecil ke Qianzi. Qianzi mengambil buku catatan kecil yang dilemparkan oleh Landen Sen, menatap Landen Sen dengan percaya diri, dan membuka buku catatan merah dengan curiga. Nama, Landen Sen. Kode, pembunuhan darah. Departemen, Longteng. Posisi, Penasihat Jenderal Militer Pasukan Khusus Longteng. Ranking, Letnan Jenderal. Qianzi berkata dengan lantang, dan wajahnya tiba-tiba berubah hijau ketika dia selesai.